Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya Muhammad Dafa Mahdafikia dengan NIM 1905029 akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang sudah saya buat. Jadi bisnis plan yang saya buat itu bernama DAP Helmet Care and Coating. Bisnis ini bergerak di bidang otomotif, lebih tepatnya di bidang jasa pencucian helm. Oke, alasan dari saya mengajukan bisnis ini adalah dari meninjau pada hasil analisis yang sudah saya lakukan pada beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek positif, aspek negatif, lalu ada analisis SWOT, lalu ada analisa pesaing, dan terakhir ada kuadran posisi. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai aspek positif dari bisnis tersebut. Aspek positifnya yang pertama, belum terlalu banyak kompetitor. Lalu bisnis ini bisa dibilang merupakan inovasi baru. Kenapa? Karena mungkin banyak juga ya di luar sana kayak bisnis jasa pencucian helm, tapi masih jarang ditemukan jasa pencucian helm disertai dengan poles dan jasa coating. Lalu target pasarnya cukup luas karena ya bisa kita lihat juga pengendara motor mungkin di kota Bandung saja juga sudah cukup banyak, dan terdapat pula banyak klub-klub motor di kota Bandung yang fokus pada motornya maupun ya pada helmnya. Juga ada komunitas khusus pencinta helmnya. Lalu bisnis ini bisa dikerjakan sendiri karena bisnis tersebut berada di bidang yang saya sukai dan saya kuasai. Lalu bermanfaat juga bagi orang banyak, terutama bagi pengendara roda 2. Karena jadi bisnis yang saya tawarkan ini selain memiliki fungsi estetika yang memberikan tampilan bersih pada helm dan kilapnya, bisnis coating ini juga memiliki fungsi keselamatan karena dengan diberikannya lapisan coating terutama pada kaca, itu akan membantu membuat penglihatan para pengendara roda 2 itu menjadi lebih jelas, terutama di kala hujan, karena air tidak akan menempel lagi pada kaca yang sudah diberi lapisan coating. Lalu bahan baku dan peralatan untuk melakukan coating ini cenderung mudah didapat karena sudah banyak toko-toko yang khusus menjual peralatan dan obat-obatan yang khusus digunakan untuk proses detailing dan coating. Selanjutnya kita masuk kepada aspek negatifnya. Aspek negatif dari bisnis ini yang pertama, modal yang dibutuhkan cukup besar karena harga peralatan dan bahan baku untuk poles dan coating itu cenderung mahal. Semisal mesin polesnya, kuas-kuasnya, karena itu menggunakan brush detailing khusus, jadi nggak bisa pakai sikat biasa. Lalu keterbatasan lahan untuk menaruh mesin pengering helm. Yang terakhir, bisnis ini atau bahkan bidang ini nih belum banyak diketahui banyak orang yang belum tahu apa sih itu proses detailing, apa sih itu proses pemberian lapisan ceramik coating. Jadi kita perlu memberikan edukasi juga gitu. Sekarang kita masuk pada analisis SWOT. Yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi internal pengusahanya dulu. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di strength ini jasa ini memiliki aplikasi sendiri yang memudahkan para calon konsumen untuk menentukan jenis helm dan treatment apa yang ingin dilakukan terhadap helmnya.
Jadi ya rencananya bisnis ini berbasis aplikasi juga gitu ya, di Android maupun iOS. Lalu memiliki layanan antar jemput untuk daerah Kota Bandung. Biaya jasa pencucian serta coating helm relatif murah. Yang terakhir, menggunakan bahan-bahan yang aman dan ramah terhadap lingkungan. Contohnya kita menggunakan obat-obatan yang tidak mengandung HF, yang tidak memiliki sifat asam. Lalu ada weakness-nya atau kelemahan. Kelemahannya yaitu keterbatasan modal usaha. Yang kedua, belum memiliki staf dan karyawan. Lalu belum dikenal banyak orang. Yang terakhir, sebagian besar masyarakat masih belum aware terhadap fungsi dan manfaat dari coating helm itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada opportunity-nya atau peluang. Yang pertama, peningkatan pengendara motor yang selalu meningkat setiap tahunnya, khususnya di Kota Bandung. Lalu menjamurnya komunitas pecinta motor dan helm di Kota Bandung. Yang ketiga, kompetitor relatif lebih sedikit, sekalipun ada hanya menyediakan jasa pencuciannya saja. Masih jarang ditemukan yang memberikan jasa layanan cuci helm beserta coating. Yang terakhir, cuaca saat ini yang kurang menentu seperti musim penghujan ini merupakan peluang besar bagi usaha ini untuk jalan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai threats atau tantangannya. Yang pertama itu kurangnya minat dalam pendanaan usaha cuci dan coating helm. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat akan coating helm itu sendiri. Yang ketiga, lamanya durasi modal kembali cenderung lama. Karena apa? Karena ya dari harga alat-alat dan bahan untuk coating helmnya itu sendiri cukup terbilang mahal. Yang keempat, perkembangan teknologi yang cepat sehingga perlu waktu untuk mengadopsi teknik coating serta pencucian helm yang baik dan benar. Oke, apabila kita melihat kuadran posisi dari perhitungan di atas, ide bisnis saya berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan memaksimalkan digital branding dan marketing, serta memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Oke, sekarang kita masuk pada analisa pesaing. Jadi di Kota Bandung ini udah ada kompetitornya, udah ada pesaing dari bisnis yang saya ajukan ini. Contohnya Speedless Garage. Speedless Garage ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki sosial media marketing yang baik. Lalu hasil yang diberikan oleh mereka juga cukup baik itu jasa maupun produk yang mereka jual. Lalu memiliki testimoni yang baik pula dari para customernya, dan sudah memiliki cabang di 2 kota besar. Nah, kekurangan dari Speedless Garage yaitu tidak memiliki price list pada sosial medianya. Jadi ya cukup membingungkan juga bagi para calon customer yang ingin menggunakan jasa mereka. Lalu tidak memiliki daftar layanan yang diberikan dan tidak ada jasa antar jemput. Ya seperti itulah kelebihan dan kekurangan dari Speedless Garage selaku pesaing dari bisnis yang saya ajukan ini. Nah, cara mengatasi persaingannya yaitu kita bisa meningkatkan pemasaran dengan menggunakan sosial media marketing yang baik dan branding yang baik. Lalu mengikuti pelatihan khusus agar bisa berkompeten dalam melakukan proses cuci
detailing, dan coating pada helm. Sekarang kita akan membahas mengenai nama bisnis beserta logonya. Ya, nama bisnis yang saya ajukan ini adalah Dubs Helmet Care and Coating. Filosofi dari nama tersebut yaitu nama tersebut diambil dari nama panggilan saya sendiri. Dan untuk helmet care and coatingnya itu kan biasanya orang-orang itu menggunakan nama detailing and coating atau wash and detailing. Nah, saya sengaja menggunakan helmet care and detailing supaya menjadi pembeda dan supaya menjadi ciri khas bahwa itu usaha saya gitu. Dan agar lebih spesifik juga tentunya mengenai layanan apa sih yang saya berikan pada usaha ini. Kita masuk pada ini logonya di sinilah ya. Nah, filosofi dari logo ini adalah yang pertama kita lihat dari warnanya dulu ya. Warnanya itu gold. Kenapa gold? Karena saya akan ingin memberikan kesan premium kepada para calon customer. Lalu untuk dubsnya itu menggunakan font yang ya biasa anak-anak muda sekarang pakai gitu ya, biar ya terlihat lebih milenial saja gitu. Lalu di situ ada penjelasannya, helmet care and coating, ada pula gambar mesin poles yang ya sedikitnya menggambarkan lah seperti apa sih usaha saya itu. Ada juga helm, sudah jelas itu menjelaskan bahwa ya usaha ini tuh merupakan usaha cuci dan poles helm gitu, serta pemberian lapisan coatingnya. Ya seperti itu aja untuk logonya. Sekarang kita masuk pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Jadi jasa yang ditawarkan dari usaha ini tuh sebetulnya ada 3. Yang pertama hanya cuci saja, lalu ada cuci plus detailing, yang terakhir adalah cuci plus coating. Apa bedanya? Yang pertama kita kalau untuk cuci biasa itu ya hanya proses pencucian pada inner atau bagian dalam pada helm atau busanya, lalu pada bagian body shellnya hanya cuci biasa, lalu terakhirnya kita berikan parfum khusus untuk bagian dalam helmnya. Untuk cuci detailing, selain kita mencuci biasa, kita akan melakukan proses pembersihan secara mendetail menggunakan sikat atau beras khusus dan menggunakan clay bar atau tanah liat khusus detailing untuk mengangkat kotoran dan mungkin minyak-minyak yang menempel pada bagian bodi helm. Lalu yang terakhir ada cuci plus coating. Nah, ini selain dari kedua proses yang tadi sudah dilakukan, untuk jasa yang ini kita yang pertama itu kan mencucinya, lalu melakukan detailing pada helm serta poles setelah bersih untuk menjaga kilap dan si helm dari kotoran yang menempel. Kita akan memberikan lapisan ceramic coating, gunanya untuk memberikan efek daun talas pada helm tersebut dan pada bagian kacanya. Manfaat produk atau jasa yang saya tawarkan yaitu merawat dan membersihkan serta memberikan lapisan ceramic coating pada bagian body shell dan kaca helm, yang dimana selain memiliki fungsi estetika dengan tampilan yang bersih dan mengkilap, coating helm ini memiliki fungsi keselamatan juga
yaitu memberikan pandangan yang jelas bagi pengendara roda 2, terutama di kala hujan. Karena efek dari penggunaan lapisan coating itu seperti daun talas, seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga air pada kaca bisa langsung turun dan tidak menghalangi pandangan para pengendara roda 2. Nah, keunikan dan keunggulan produk. Yang pertama, memberikan lapisan coating pada helm, karena kompetitor lain hanya memberikan jasa pencuciannya saja. Nah, sekarang kita masuk pada manajemen pemasarannya. Di sini kita akan membahas mengenai segmenting, lalu targeting, positioning, dan kita akan menghitung biaya pemasaran untuk bisnis tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai segmentasinya. Segmentasi dari bisnis ini secara geografi berada di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan di Kota Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat. Secara demografi, segmentasinya itu di usia rentang antara 18 sampai 45 tahun dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah ke atas. Dan dengan tingkat pendapatan dari rendah, menengah hingga ke atas. Lalu tingkat pendidikannya itu bisa dimulai dari SMA, S1 dan S2. Pekerjaan atau profesi bisa dari pelajar, mahasiswa, pengusaha muda, karyawan swasta maupun buruh. Secara psikografinya, yang pertama itu tingkat ekonomi rendah hingga menengah ke atas. Lalu gaya hidupnya untuk orang-orang yang memiliki hobi di bidang otomotif. Secara kepribadiannya, yang pertama perfeksionis, suka akan kebersihan dan kreatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai targeting. Secara geografi, targeting dari usaha ini berada di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Demografinya itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, usia pada 18 tahun hingga 45 tahun, tingkat pendapatannya menengah hingga menengah ke atas. Tingkat pendapatannya itu menengah dan menengah atas. Pekerjaannya pelajar, mahasiswa, karyawan, dan wira swasta. Psikografinya memiliki tingkat pendapatan menengah ke atas. Gaya hidupnya itu generasi milenial, suka akan kebersihan, memiliki passion dan hobi di bidang otomotif, khususnya helm. Positioning yang ingin dicapai dalam usaha ini adalah menjadi alternatif tempat pencucian dan perawatan helm, khususnya di wilayah Kota Bandung. Hal ini didasarkan oleh minimnya jasa pencucian dan coating helm di wilayah Kota Bandung, terlebih yang memiliki fasilitas antar jemput dan berbasis aplikasi. Untuk tagline atau slogannya yaitu Fresh Inside, Shining Outside. Alasan saya memilih tagline itu karena hasil dari yang jasa kami berikan itu akan berdampak pada memberikan efek segar pada bagian dalam helm karena pemberian parfum khusus tersebut, dan memberikan tampilan yang mengkilap pada bagian luar helm karena sudah diberikan lapisan coating. Sekarang kita masuk pada keunggulan produk atau jasa yang saya tawarkan. Jadi keunggulan dari jasa yang saya tawarkan ini, yang pertama, dengan pemberian lapisan ceramic coating dan menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik, lalu menggunakan bahan baku obat-obatan dari sampo maupun obat poles
yang aman bagi lingkungan. Yang terakhir, memiliki layanan antar jemput. Sekarang kita masuk pada strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Kalau di saya ini jasa mungkin ya. Jasa yang saya jual yaitu yang pertama ada cuci helm, lalu cuci plus detailing, dan terakhir cuci plus coating. Harga jual dari masing-masing produknya yaitu untuk cuci helmnya saja berada di angka 15.000 hingga 20.000. Untuk cuci detailingnya dari 25.000 hingga 40.000. Dan untuk cuci plus coatingnya itu berada di angka 200.000 hingga 250.000 tergantung besar kecilnya helm. Lalu tempat atau distribusinya berada di Kota Bandung, dan customer hanya perlu menunggu di rumah karena usaha ini menyediakan layanan antar jemput. Untuk promosinya sendiri kita menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube maupun Facebook. Lalu dengan membuat website dan membuat konten tentang pentingnya merawat helm. Jadi di sini kita akan mengedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat, setidaknya agar mereka lebih tahu dan aware akan kebersihan helmnya tersebut. Sekarang kita masuk pada biaya marketingnya. Untuk biaya marketingnya itu bisa dikatakan 0 rupiah karena kita menggunakan jasa sosial media untuk melakukan pemasarannya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke manajemen operasional. Jadi pertama di sini ada rancangan produksinya dulu ya. Rancangan produksinya itu kan produk yang dijual itu jasa cuci dan coating helm. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini, yang pertama itu ada mesin poles mini dual action, yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Harganya itu sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang kedua ada mesin pengering helmnya sebanyak 1 unit dengan harga 2.500.000 rupiah. Yang ketiganya, yang terakhir, ada paket alat pembersih yang terdiri dari sikat, spons maupun microfiber towel. Untuk si helmnya tersebut itu satu paketnya itu dihargai dengan harga 500.000 rupiah. Jadi totalnya ada 5 juta rupiah untuk peralatan. Nah, biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha itu yang pertama ada biaya bahan baku dan produksi awal. Biayanya itu sekitar 500.000 rupiah. Lalu ada biaya resiko sebesar 100.000 rupiah. Jika ditotalkan yaitu berjumlah 600.000 rupiah. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya adalah sebesar 5.600.000. Sekarang kita masuk pada alur aktivitas. Jadi tahap pertama itu ada untuk di jasa saya ini, pertama itu ada tahapan washing atau proses pencucian body shell dan bagian inner pad pada helm. Lalu yang kedua itu ada detailing, proses cuci pada bagian body shell menggunakan sikat khusus dan clay bar. Yang ketiga ada blowing. Blowing itu adalah proses pengeringan busa helm dan pemberian parfum khusus pada helm. Yang terakhir ada coating, yaitu proses pemberian lapisan coating pada bodi helm yang gunanya itu untuk melindungi cat dan memberikan tampilan glossy. Nah, sekarang kita masuk pada biaya produksi. Di sini ada biaya bahan baku langsung.
Bahan-bahannya itu ada sikat halus sebanyak 1 buah dengan harga 25.000, lalu ada sampo sebanyak 1 liter dengan harga Rp50.000, lalu ada jelly glossy sebanyak 1 liter dengan harga Rp75.000, ada polish juga sebanyak 1 botol dihargai dengan harga Rp75.000 juga, lalu ada clay bar 1 buah itu harganya Rp25.000, ada parfum 1 botol dengan harga Rp50.000, dan yang terakhir itu coatingnya itu sendiri per botolnya itu harganya Rp200.000, jadi ditotalkan menjadi Rp500.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya per orangnya itu Rp1.000.000, jadi total yang dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu untuk sementara ini ya 1 orang, jadi total biaya tenaga kerja langsung itu adalah sebesar Rp1.000.000. Oke, sekarang lanjut pada harga pokok produksi atau HPP per unit. Biaya produksinya itu ada total biaya bahan baku langsung, jumlahnya sebanyak Rp500.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000.000, jadi total biaya produksinya itu sebesar Rp1.500.000, dan ini bisa digunakan untuk mencuci sekitar 300 helm, jadi HPP per unitnya itu sebesar Rp5.000. Untuk keuntungan kotor atau omset produknya itu harga jualnya itu kan 15.000 untuk harga cuci yang paling murahnya, jadi HPP per unitnya itu 5.000, jadi keuntungan kotor per unitnya adalah sebesar Rp10.000. Lanjut pada perkiraan biaya operasional. Biaya operasionalnya di sini ada, yang pertama ada listrik sebesar Rp200.000, lalu ada bahan pembersih dan coating sebesar Rp500.000, ada spare part helm sebesar Rp300.000, dan biaya gaji sebesar Rp1.000.000. Jadi total biaya operasionalnya itu per bulannya adalah Rp2.000.000. Sekarang masuk pada perhitungan untuk menutup biaya operasionalnya. Titik impas. Dengan biaya sebesar Rp2.000.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 200 atau harus ada 200 kali cuci gitu untuk menutup biaya operasional tersebut. Perhitungan balik modalnya, dengan modal Rp5.600.000, maka akan balik modal setelah mencuci sebanyak 560 unit helm. Nah, sekarang masuk pada target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Untuk per bulannya itu HPP-nya kan 5.000, harga jualnya untuk jasa termurah 15.000, laba kotornya 10.000, dan perkiraan 1 bulan semisal kita 300 kali cuci, berarti perkiraan laba kotornya itu dalam 1 bulannya ada Rp3.000.000. Per tahunnya berarti dikali 12 menjadi Rp36.000.000. Nah, sekarang perkiraan laba kotor dikurangi perkiraan biaya operasional untuk mendapatkan perkiraan laba bersih. Jadi per bulannya itu semisal kita konstan di angka 3 juta perkiraan biaya untuk laba kotornya, dan perkiraan biaya operasionalnya itu 2 juta, maka perkiraan laba bersih per bulannya yaitu Rp1.000.000. Jadi per tahunnya itu perkiraan laba bersihnya sebesar Rp12.000.000. Nah, sekarang kita masuk pada sumber daya utama ya. Jadi sumber daya utama di bisnis ini tuh ada 4. Dimulai dari peralatan cuci dan coating yang terdiri dari mesin pengering, brush, sikat halus, dan microfiber towel beserta mesin poles dan lain-lain. Lalu ada bahan produksi seperti sampo dan ceramic coating beserta parfum. Lalu ada tenaga kerja yang terdiri dari
bagian operasional, marketing, dan akunting. Lalu ada pula air dan listrik. Sekarang untuk sumber daya manusianya, usaha saya ini masih saya kelola sendiri. Jadi untuk kepemilikan, bagian manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksinya itu dikerjakan oleh saya sendiri. Sekarang kita masuk pada yang terakhir, ada bisnis model kanvas. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada produk, ada kegiatan utama, ada target konsumen, ada strategi penjualan, sumber daya utama, rencana keuangan, dan modal usaha. Pertama kita bahas dari awal dulu. Nama usahanya yaitu DAP Helmet Care and Coating. Jenis usahanya itu adalah jasa cuci dan coating helm. Deskripsi singkat usahanya yaitu usaha ini bergerak di bidang otomotif yang memberikan layanan cuci dan pemberian lapisan seramik coating untuk merawat cat helm dan memberikan efek kilap yang tahan lama. Sekarang kita masuk pada produk. Produk yang ditawarkan yaitu jasa cuci, detailing, dan coating helm. Nah, adapun keunggulannya yaitu memiliki layanan antar jemput dan harga yang relatif terjangkau. Perbandingan dengan kompetitor yaitu kami menawarkan jasa pemberian lapisan coating dan memberikan layanan antar jemput untuk customer di wilayah Kota Bandung. Dan kegiatan utamanya yaitu menjual jasa cuci dan coating helm serta membangun relasi dan hubungan baik dengan para konsumen. Untuk target konsumennya kita ada penduduk Kota Bandung dengan rentang usia 16-45 tahun dengan tingkat pendapatan yang menengah ke atas. Statusnya bisa pelajar dan mahasiswa, karyawan swasta, dan ini pun ditujukan pada pengendara sepeda motor ya tentunya, dan seseorang yang memiliki hobi di bidang otomotif khususnya roda 2. Untuk strategi penjualannya kami menggunakan media promosi melalui sosial media, lalu melakukan promosi melalui komunitas pecinta motor dan helm, karena di Bandung komunitas tersebut sudah cukup menjamur. Lalu kita memberikan promo yaitu dengan 10 kali cuci maka customer akan mendapatkan 1 kali gratis cuci. Lalu kita pun membangun relasi yang baik dengan customer agar bisa terjadi repeat order di kemudian harinya. Nah, untuk sumber daya utamanya yaitu ada tenaga pegawai, air dan listrik, peralatan cuci, serta bahan baku sampo dan coating. Untuk rencana keuangannya, biaya marketing kita membutuhkan untuk berjaga-jaga saja ya sebesar Rp100.000. Biaya operasionalnya ada Rp2.000.000 dan biaya bahan baku awal itu Rp500.000. Jadi di total itu sebesar Rp2.600.000 dan modal usahanya itu didapatkan dari modal pribadi tanpa adanya investor. Ya mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bisnis plan yang sudah saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk membuat saya lebih berkembang lagi dalam membuat sebuah bisnis plan dan mempresentasikannya. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.